Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengadakan pengajian, dan tema yang kita akan bahas di malam-malam ini insyaallah taala dan malam-malam berikutnya kita akan terangkan ayat-ayat seputar tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quranul Karim diterangkan oleh Allah banyak tempat tentang kisah Nabi Isa alaihissalam ini, sebagai bantahan untuk orang-orang Nasara terkhusus yang menyembah beliau. Nah, dan di akhir-akhir dari tahun Masehi ini itu tidak jarang banyak musibah, banyak malapetaka. Itu diantaranya disebabkan karena banyaknya kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang harusnya kita senantiasa mewaspadainya dan takut kepada Allah akan hal tersebut. Maka diantara dari hal yang dengannya kita harapkan bisa membawa kebaikan, keberkahan dalam kehidupan kita, kita akan terangkan dari hakikat agama Nabi Isa alaihissalam, agama Nasrani yang sebenarnya, yang beliau bawa, yang tatkala kita telah mempelajari ayat-ayat ini akan terlihat bagaimana dari batilnya agama Nasara pada hari ini. Ya, diterangkan di banyak surah dalam Al-Quranul Karim. Ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Al-Imran, ada di surah An-Nisa, ada di surah Al-Maidah, ya, dan surah-surah yang lainnya, ada di surah Maryam, ya, dan surah-surah yang terakhir di Al-Quranul Karim banyak disebutkan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam ini. Insyaallah ta'ala kita akan terangkan beberapa ayat-ayat seputar masalah itu. Ya, ayat yang pertama yang kita akan kaji di malam hari ini adalah ayat di surah Al-Baqarah ayat 87. Ini ayat yang pertama dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi masing-masing lihat di Al-Qurannya ya, jelas sekira ayatnya ada di surah Al-Baqarah ayat 87. Di situ kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Terjemahan dari mana ayat? Kata Allah, "Walaqad atayna Musal kitaba." Dan sungguh, pasti kata Allah, kami telah memberi Musa itu Alkitab. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Dan kami telah mengikutkan setelah beliau para rasul. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat. Dan kami telah memberikan Isa ibn Maryam al-bayyinat. Nanti akan diterangkan dari tafsir ayat. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami kuatkan dia dengan Ruh Al-Qudus.
Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Kata Allah, apakah setiap kali datang kepada kalian Rasul pada hal yang hawa nafsu kalian tidak berselera dengannya, tidak mencocokinya, kalian bersombong dengannya? Ya, fa fariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Lalu sekelompok dari kalian mendustakan dan sekelompok lagi kalian membunuh. Ya. Jadi ayat ini penjelasan tentang bagaimana keutamaan Nabi Isa alaihissalam. Ya, digandengkan oleh Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Penafsiran ringkas ayat diterangkan tadi, walaqad atayna Musal kitaba. Dan sungguh kata Allah, kami telah memberi Musa itu Alkitab. Itu kitab Taurat. Kitab Taurat. Ya, ini diterangkan di ayat-ayat yang lain ya tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Beliau diberi At-Taurat. Ya, At-Taurah. Baik. Aqafaina min ba'dihi bir-rusul. Dan kami ikutkan setelah beliau ya para rasul. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam ini dari nabi yang pertama yang membawa ajaran Taurat dari Bani Israel. Ya, setelah itu kan ikut di belakangnya para nabi dan rasul yang lain. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan seterusnya. Dan terakhir dari Bani Israel dari para rasul adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wa qafaina min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat. Dan kami telah memberikan Nabi Isa bin Maryam al-bayyinat. Ya. Al-bayyinat sini di antara penafsirannya adalah penjelas dari kitab Injil. Nah, ya, hujjah-hujjah, adillah-adillah yang sangat jelas yang Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ada yang menyebutkan al-bayyinat di sini adalah al-mu'jizat. Ayat-ayat Allah yang sangat jelas pada Nabi Isa alaihissalam. Ya, banyaknya kalau kita lihat dari mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ya, dari awal lahir beliau itu sudah penuh dengan mukjizat sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di awal lahirnya di antara mukjizatnya beliau lahir tanpa ada ayah sebelumnya. Beda dengan manusia yang lain. Manusia lain kan ada ayah, ada ibunya. Nabi Isa alaihissalam hanya ibu saja, tanpa ada ayah. Kemudian di antara mukjizat beliau al-bayyinat, ya, yang Allah berikan kepada beliau, beliau bisa menghidupkan orang mati. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa mengobati orang yang buta sejak lahir, dibuat melihat ya kembali. Dan juga di antara mukjizat beliau bisa mengobati penyakit sopak, ya, penyakit belang, ya, penyakit lepra kalau kita di sini ya. Dan juga di antara mukjizat beliau bisa membuat makhluk dari tanah kemudian ditiupkan ruh padanya sehingga menjadi burung. Itu diterangkan di surah Al-Imran ya. Nanti kita akan baca ayat-ayatnya juga insyaallah taala. Ya. Banyak mukjizat beliau alaihissalam. Ya. Dan juga diterangkan di surah Al-Maidah, Allah turunkan makanan khusus dari langit atas permintaan Nabi Isa alaihissalam. Ketika itulah dikatakan di surah Al-Maidah, surah tentang masalah hidangan makanan. Itu permintaan Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, ya, kemudian juga di antara mukjizat beliau bisa berbicara semenjak masih kecil, masih bayi. Nah, berbicara dengan bahasa yang fasih. Ya, ketika itu ya, ini nanti akan diterangkan di surah Maryam. Maka ini di antara bayinat, di antara hujjah-hujjah Allah
ya adilah yang sangat jelas akan kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Nah, wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami kuatkan beliau dengan Ruh Al-Qudus. Ruh Al-Qudus ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Kebanyakan ahli tafsir menyebutkan Ruh Al-Qudus adalah malaikat Jibril. Karena di antara penamaan malaikat Jibril beliau dikatakan dengan ruh. Ya, ini diterangkan di ayat-ayat yang lain. Nazala bihi ruhul amin. Turun dengannya Ruh Al-Amin. Ya, ruh yang terpercaya itulah malaikat Jibril. Ada juga di surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ya, para malaikat turun pada malam itu dan juga ar-ruh. Ya, yaitu malaikat Jibril. Itu di antara penafsirannya kebanyakan ulama. Ya. Dan sebagian ulama ada yang menyebutkan ruh di sini adalah kitab Injil. Ya, dan itu dari penafsiran yang benar juga. Karena kitab-kitab Allah itu adalah ruh kehidupan. Ya. Sama dengan Al-Quran Al-Karim. Juga dikatakan oleh Allah sebagai ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kata Allah, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh dari perkara kami, yaitu Al-Quran Al-Karim. Injil juga seperti itu, ruh kehidupan di masa itu ya. Nah, dan juga di antara ulama dia menyebutkan ruh ini artinya keimanan yang dikuatkan oleh Allah pada Nabi Isa alaihissalam. Adapun Al-Quddus, ya, Ruhul Qudus, bukan dibaca Al-Quddus, tapi dibaca Al-Ruhul Qudus. Wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Qudus ya. Ya. Al-Qudus ini juga ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Ada menyebutkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala, dari nama Allah. Dan juga ada menyebutkan dia dari sifat malaikat Jibril tadi. Ya. Sifat malaikat Jibril. Nah, Al-Quddus atau Al-Qudus artinya kesucian. Ya, kebersihan. Nah, ruh yang Al-Qudus. Biruhil Qudus. Wa ayyadnahu biruhil Qudus. Baik, jadi itu diantara penafsiran ya. Ya, seluruhnya betul dari penafsiran tersebut. Mau ditafsirkan malaikat Jibril juga seperti itu. Ya, karena sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir saja, Allah telah mengutus malaikat Jibril pada Maryam, ya, untuk memberi kabar gembira akan lahirnya anak. Ketika itu ya, malaikat Jibril itu menjelma menjadi manusia, ya, yang sangat tampan sekali dan bersih, dan memberi kabar kepada Maryam tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan dimaklumi juga malaikat Jibril alaihissalam juga membawa kitab Injil, karena itu merupakan tugas beliau yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Jelas ya? Dan juga kalau ditafsirkan dia dengan Al-Injil juga betul. Karena Injil itu adalah ruh kehidupan ketika itu. Dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dari penafsiran-penafsiran dari Ruh Al-Qudus. Ya, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Kemudian Allah bertanya kepada Bani Israel ketika itu. Ya. Nah, apakah setiap datang pada kalian rasul pada apa yang tidak mencocoki dari hawa nafsu kalian bersombong dengannya? Ya. Al-kibar itu artinya dua perkara ya, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia menolak kebenaran dan diremehkan manusia. Ini sifat sudah ada di Bani Israel. Ya, dan sifat ini juga adalah sifat iblis. Laknatullah alaihi. Ya, al-kibar. Nah, datang para rasul, mereka menolaknya. Itu sifat Bani Israel ya, yang tampak dari Nabi Musa alaihissalam ketika itu. Sudah diselamatkan mereka dari kekejaran Fir'aun dan bala tentaranya, ya, mereka masih meminta, ya, dibuatkan sembahan yang lain. Nah, selain Allah Subhanahu wa taala.
Ya, banyak kisah-kisah Bani Israel diterangkan dalam Al-Quran, terutama di surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lain juga banyak. Baik. Kesombongan mereka, nah, dan mereka merendahkan para nabi dan rasul. Mereka merendahkan para nabi dan rasul. Oleh karena itu dikatakan di akhir ayat, fariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Ya, sekelongan dari kalian itu mendustakan. Nah, dan sekelongan lagi membunuh. Ini dari sifat Bani Israel juga. Mereka dustakan nabi dan rasul dan mereka membunuhi para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh oleh Bani Israel? Nah, dan Nabi Isa alaihissalam itu hampir-hampir dibunuh juga oleh Bani Israel ketika itu. Nah, tapi Allah selamatkan. Nanti kita akan baca di ayat-ayat di surah An-Nisa. Nah, akhirnya yang antara penafsiran global ayat ini ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Nabi Isa alaihissalam. Ya, di antara keutamaan Nabi Isa yang diterangkan di ayat ini jelas. Di sini ya bisa kita simpulkan di antara keutamaannya yaitu beliau adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dikatakan tadi wa qafaina min ba'dihi birrusul. Dan kami ikutkan setelah Musa alaihissalam itu para rasul. Dan Nabi Isa alaihissalam masuk padanya dari Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi ini dari keutamaan yang pertama dari Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah hamba Allah, ya, dari Nabi Allah dan sekaligus Rasulullah. Ya. Kemudian di antara juga dari keutamaan Nabi Isa alaihissalam di sini, ya, diterangkan di ayat ini dari keutamaannya Nabi Isa alaihissalam itu merupakan nabi dari salah seorang nabi yang diberi kitab oleh Allah. Ya, dengan kitab Injil. Kemudian di antara keutamaan Nabi Isa juga, di antara keutamaan beliau, dia merupakan nabi yang dikuatkan oleh Allah dengan berbagai macam mukjizat al-bayyinat. Ya, ini bahasa Al-Qur'an ya. Dikatakan dengan al-bayyinat. Walaupun orang-orang belakangan menamakannya dengan nama mukjizat. Dan itu lebih dikenal oleh manusia. Walaupun kalau kita kembalikan kepada bahasa Al-Quran, itu dibahasakan dengan bahasa Al-Bayyinat. Kadang dibahasakan dengan ayat. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah pada seorang Nabi dan Rasul. Nah, mungkin juga diantara dari keutamaan Nabi Isa AS. Dan tadi sudah diterangkan. Diantara keutamaan atau diantara mukjizat beliau alaihissalam ketika itu. Baik, kemudian juga diantara dari keutamaan Nabi Isa alaihissalam yang tidak diterangkan di sini, ya, beliau adalah Rasul Allah dari kalangan ulul azmi, ya, itu kan tampak ya diterangkan nanti di ayat-ayat yang lain dari siapa itu ulul azmi, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Isa, Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Ini merupakan dari nabi-nabi yang dikatakan ulul azmi. Ya, ulul azmi. Baik. Kemudian dari keutamaan Nabi Isa alaihissalam juga, dari keutamaannya tadi sudah diterangkan, dia merupakan salah seorang manusia, ya, yang ketika lahir itu tidak ditusuk oleh syaitan. Ya, beda dengan bayi-bayi yang lainnya. Setiap bayi yang lahir di muka bumi ini itu menangis karena syaitan menusuk, ya, tulang rusuknya begitu. Ada dua orang yang tidak ditusuk oleh syaitan. Diterangkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Isa dan ibunya Maryam. Nah, ini dua manusia yang tidak ditusuk oleh syaitan semenjak lahirnya. Kemudian di antara keutamaan juga Nabi Isa alaihissalam, ya, dia merupakan nabi, ya, atau manusia yang lahir tanpa ayah. Ya, tanpa ayah. Dan ini merupakan dari bukti dari maha mampunya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Kemudian dari keutamaan Nabi Isa alaihissalam juga diterangkan dalam adillah, dia merupakan
Nabi yang merupakan dari ciri dekatnya hari kiamat. Nah, karena Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman. Ya. Setelah keluarnya Dajjal, Nabi Isa alaihissalam lah yang membunuh Dajjal ketika itu. Ya. Ini akan diterangkan juga mungkinnya di sebagian pembahasan. Nah, mungkin dari sebagian keutamaan Nabi Isa alaihissalam. Dari sebagian keutamaan Nabi Isa alaihissalam, hamba Allah dan Rasulnya, yang merupakan hamba Allah yang diberikan mukjizat dengan yang mukjizat yang sangat banyak yang sudah diterangkan tadi. Kemudian dia merupakan Rasul dari ulul azmi. Kemudian dia merupakan Rasul yang dikuatkan dengan Ruh Al-Qudus di sini, ya, bisa ditambah juga tadi. Kemudian di antara keutamaan juga, ya, dia merupakan manusia atau bayi yang lahir yang tidak disentuh oleh syaitan. Salah satu manusia yang lahir tanpa ayah, dan dia merupakan satu-satunya orang yang akan membunuh Dajjal pada hari kiamat nanti, ya, yang akan turun di akhir zaman sebagai pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Nah, sebagai pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Baik. Mungkin di antara dari keutamaan Nabi Isa alaihissalam, dan nanti mungkin insyaallah taala di ayat-ayat yang lain kita akan baca nanti, ya, dari pembahasan seputar keutamaan Nabi Isa alaihissalam. Ini 7 ya di antaranya, atau 8 bisa digabungkan tadi ya, dari sebagian keutamaan Nabi Isa alaihissalam. Baik. Kemudian dari penutup dari pembahasan ayat ini, kita akan terangkan dari sebagian faedah ayat ini. Ya, yang pertama dari faedah ayat, penjelasan tentang keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Penjelasan keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan tadi, walaqad atayna Musa al-kitab. Ya, antara nabi yang sudah dimaklumi juga ya, dari ulul azmi, dan diberikan At-Taurah. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari keutamaan Nabi Isa. Ini dari faedah pokok ya, pembahasan tadi. Ya. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari tabiat asal Bani Israel. Ya, tabiat asal Bani Israel itu mereka bersombong, mendustakan dan membunuh para nabi dan rasul. Ya. Nah, sampai di akhir dari kehidupan Nabi Isa juga, ya, ketika itu di dunia, nah, mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu diterangkan nanti di surah An-Nisa ya. Mereka telah mengurung Nabi Isa alaihissalam di sebuah rumah dan dijaga oleh wakil dari mereka di situ. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Nah, menidurkan beliau, ya, dibuat tidur lalu diangkat oleh Allah ke langit. Dan menjadilah penjaga yang jaga Nabi Isa tadi itu dari kalangan mereka juga, orang-orang kafir itu, dirubah mukanya, dirubah wajahnya oleh Allah menjadi wajah Nabi Isa. Nah, sehingga datanglah mereka di situ dari berbagai penjuru. Mereka kira itu Nabi Isa alaihissalam. Wajahnya wajah Nabi Isa, tapi badannya adalah badan orang itu. Ya. Nah, itulah diterangkan dalam Al-Quranul Karim tentang kisah mereka. Dibantah oleh Allah, mereka telah menyalib Nabi Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itu diterangkan di surah An-Nisa, nanti kita akan baca ya. Kata Allah, mereka tidak, ya, membunuhnya. Mereka tidak menyalibnya. Dan mereka tidak, ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum. Akan tetapi mereka diserupakan. Ada satu orang yang dirubah wajahnya mirip Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini langsung Allah yang khabarkan dalam Al-Quranul Karim. Ya, dan Al-Quranul Karim adalah kitab la raiba fi. Ya, tidak ada keraguan padanya. Nah, maka itu yang harusnya kita benarkan dan kita yakini. Ya, yang disalib itu adalah kaum dari mereka juga yang ditugaskan untuk menjaga Nabi Isa. Ya, ketika itu saat mereka akan menyalibnya. Baik. Mungkin di antara
dari tabiat asal Bani Israel. Mereka memenuhi para nabi dan rasul. Sampai Nabi Isa alaihissalam ingin dibunuh oleh mereka. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebelum mereka mendapati Nabi Isa di rumah tersebut. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah juga membuat makar kepada mereka. Nah, akhirnya dari sebagian dari tabiat asal Bani Israel, keras kepalanya mereka, dan mereka, kesombongan mereka, kedustaan mereka, dan pembunuhan mereka kepada para nabi dan rasul. Makin dari hal-hal yang hendaknya diingat sampai sekarang itu orang-orang Yahudi itu tabiat asalnya seperti itu, pendusta, penipu, pengkhianat. Itu diantara dari tabiat-tabiat mereka dari masa dahulu sampai sekarang. Makin dari pelajaran yang hendaknya kita mengambil darinya. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah ayat penjelasan haramnya mengikuti hawa nafsu. Karena Bani Israel ketika itu datang Rasul kepada mereka, mereka cocokkan dulu dengan hawa nafsunya. Kalau cocok mereka terima, kalau tidak cocok mereka bersombong darinya, mendustakannya bahkan membunuhnya. Jadi di sini dari hal yang haramnya seorang itu mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu senantiasa cenderung mengajak kepada kejelekan. Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu, nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Akhirnya dari bahaya haramnya mengikuti hawa nafsu dan bahayanya. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari bahaya kesombongan. Ini merupakan sifat dari Bani Israel. Dan kalau kita buka dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang bahaya kesombongan itu sangatlah banyak. Cukuplah hadis Nabi SAW, di mana kata Nabi SAW, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya itu ada sebesar biji darrah, biji yang paling kecil dari telur semut, dari kesombongan. Tadi sudah diterangkan apa itu ukuran kesombongan. Al-kibr, yaitu dia menolak kebenaran dan dia remehkan manusia. Kalau dia punya pakaian yang bagus misalnya, punya kendaraan yang bagus, punya sendal yang bagus, itu bukan kesombongan. Allah mencintai keindahan. Tapi dia ukur tadi kesombongan itu dengan dua perkara tadi itu. Dan itu tampak dari kesombongannya iblis, kesombongannya Bani Israel di sini Dan telah berlalu dalam sejarah manusia itu dari musuh-musuh Allah yang bersombong kepada ayat-ayat Allah, kepada para nabi dan rasul. Seluruhnya dibinasakan oleh Allah di dunia sebelum datang siksaan di alam barzah dan di akhirat. Makanya dari sebagian faedah ayat yang pertama seputar masalah ayat-ayat dari penjelasan keutamaan Nabi Isa alaihissalam dan dakwah beliau alaihissalam. Dan nanti insyaallah taala mungkin pengajian kita akan berlanjut beberapa malam di pekan-pekan ini. Kita akan jelaskan dari ayat-ayat seputar Nabi Isa alaihissalam ini. Ada di surah Al-Baqarah dan nanti kita akan lihat nanti di ayat-ayat yang lain, di surah yang lain. Mungkin segera dari akhir pembahasan kita untuk malam hari ini. Jadi inti pembahasan kita di malam hari ini fokusnya tadi dari pembahasan seputar keutamaan Nabi Isa alaihissalam. Tadi sudah diterangkan ada 8 keutamaan dari Nabi Isa. Itu bukan pembatasan Bagi yang ingin mencarinya masih banyak dari keutamaan-keutamaan Nabi Isa alaihissalam. Insyaallah taala nanti ayat-ayat yang lain akan diterangkan bagaimana dari kehidupan beliau, dakwah beliau kepada umatnya. Beliau tidak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah beliau. Beliau sama dengan Nabi dan Rasul yang lainnya. Memerintah umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Beliau juga ingatkan akan bahaya kesyirikan. Itu diterangkan di ayat-ayat yang lain dalam masalah ini. Dan nanti kita akan baca insyaallah taala
dari pembahasan ayat-ayatnya dengan izin Allah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan waktunya sudah masuk ya. Insyaallah taala mungkin cukup. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.